Kristus memberikan peringatan kepada jemaatnya ini. Nah, beberapa ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ajaran-ajaran ini adalah tentang keadaan orang mati, di mana setelah mati rohnya katanya ada dan hidup di balik kematian. Ya. Ini ajaran setan yang diajarkan sejak Taman Eden kepada Hawa, kamu tidak akan mati. Tapi Yesus katakan kamu akan mati. Orang mati di dalam Alkitab kita tidak tahu apa-apa. Ya. Mereka tidak berada di mana-mana, mereka ada di kuburan. Ya. Berapa ayat Alkitab orang mati itu tidak memuji-muji Allah, mereka tidur. Ya. Mereka tidak berada di sorga atau di neraka. Sedangkan ada ajaran katakan kalau mati mereka, kalau orang benar bisa aja langsung ke sorga, tinggal di sana, atau mereka dibakar dulu seberapa banyak dosa mereka, kemudian nanti dikirim ke sorga, atau ada yang jahat langsung ditaruh di neraka, dibakar selama kekekalan. Ya, ini tidak ada di Alkitab ya. Kemudian tentang penyembahan kepada matahari, ya, Sunday worship, ya, penyembahan kepada patung-patung yang semuanya tidak ada di dalam Alkitab ya. Alkitab melarang semua ajaran. Allah adalah Allah kasih yang tidak senang tentu melihat orang dibakar di api neraka ya, yang menyala terus tidak mati-mati ya. Tapi Allah membakar dan binasakan maksudnya ya. Prosesnya bukan selama-lamanya, tetapi hasilnya yang selama-lamanya, binasa selama-lamanya. Prosesnya selama manusia itu dibakar, tidak ada manusia yang kekal. Karena manusia ini adalah mortal, bisa mati. Kalau terbakar ya mati. Neraka adalah membakar sampai mati. Dan selesai. Tidak ada lagi urusan dosa. Dosa harus ditiadakan. Tapi kalau terbakar terus, berarti dosa ada terus. Ya. Alkitab katakan harus dibinasakan. Itulah ajaran Alkitab. Ajaran-ajaran yang tidak diajarkan kebanyakan di gereja Protestan ya. Yang berbeda yang diajarkan. Oke, kalau saudara ikuti terus pelajaran seminar Wahyu ini, saudara akan temukan mana ajaran Alkitab yang benar ya. Kemudian kita ketahui kualitas dari jemaat ini, yaitu bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir apa? Mati. Jadi masih ada ya kualitas dari jemaat ini. Kemudian nasihat kepada jemaat ini di dalam Wahyu 2 ayat 21. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara-saudara. Jadi Yesus katakan, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Jadi Tuhan menyuruh mereka mengingat lagi ajaran yang pertama mereka peroleh lewat Alkitab ya. Kebenaran yang asli, bukan yang sudah diubah-ubah, diedit-edit oleh manusia, oleh gereja ya. Nah, kemudian yang kedua Tuhan katakan turutilah dan bertobatlah ya. Jadi jelas sekali pesan Tuhan ini ya. Turutilah itu. Nah, apa yang harus dituruti? Tentu kebenaran yang apa? Yang masih tinggal ya. Dan seruan untuk bertobat adalah berhenti melakukan apa yang sedang saudara lakukan. Jemaat ini lakukan. Orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, tetapi yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Perintah Tuhan harus mereka apa? Tinggalkan, bertobat dari perbuatan-perbuatan yang melanggar, bertentangan dengan hukum Allah, dan kembali kepada apa? Kebenaran ya. Hal-hal yang benar ya. Pada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu yang Tuhan katakan. Dan jikalau engkau tidak berjaga-jaga ya, nasihat Tuhan ini adalah peringatan bahwa berjaga-jaga itu apa? Keharusan, tidak boleh tidak. Selalu siap, selalu berawas-awas ya. Nah, siap untuk apa di sini? Tuhan katakan, aku akan datang seperti pencuri,
dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Jadi secara garis besar, ayat ini berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kalinya secara fisik ke dunia ini. Tidak ada yang tahu tanggal dan hari kedatangan Yesus, ya. Sehingga disimbolkan seperti apa? Kedatangan seorang pencuri. Tapi kita harus ingat pada saat Kristus datang kedua kali ke dunia ini, nasib setiap manusia sudah ditentukan, saudara-saudara. Ya. Di mana yang domba sudah dipisahkan dari yang kambing. Dan nama-nama orang yang diselamatkan dan dibenarkan sudah dipisahkan dari mereka yang tidak selamat. Sudah bisa baca dalam Matius 25 ayat 32 sampai 34 dan ayat 41. Jadi pada saat Kristus nanti datang, manusia tinggal menerima eksekusi vonis yang dijatuhkan Kristus, ya. Maka diangkat ke surga atau ditinggalkan ke bumi sampai saat mereka menerima hukuman, ya. Setelah 1000 tahun, ya, mereka akan menerima hukuman untuk dibinasakan dengan api. Karena itu yang Tuhan sudah katakan sejak zaman Nuh. Kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 20 sampai 21 tentang masa penghukuman, masa 1000 tahun, dan tentang neraka ini serta dunia baru. Jadi yang harus kita tahu adalah ada proses pemisahan, ya. Dan proses ini diawali, ya, peristiwanya pada sebelum kedatangan Kristus terjadi, ya. Dan itulah nasib manusia apa? Ditentukan, ya. Disebut masa penghakiman, ya. Dan penghakiman itu dilakukan pertama kepada umat-umat Tuhan, ya, yang sudah hidup di dalam Tuhan. Dan ketika mereka mati, di saat itulah nama mereka dibawa di pengadilan surga. Dan mereka dihadapkan apa yang telah mereka lakukan yang benar. Mereka telah terima Yesus, hidup di dalam Yesus, bertobat, kemudian mereka mati setia sampai mati. Yesus menjadi pembela mereka, dan nama-nama mereka ini ada dalam buku kehidupan. Itulah masa penghakiman pertama kepada umat-umat Tuhan di dalam rumah Tuhan dulu, ya. Nah, kalau saudara pelajari nubuatan Daniel dan Daniel di dalam Daniel 8 ayat 14 tentang 2300 petang dan pagi, saudara akan tahu ini, ya. Bagi yang sudah ikuti dari pelajaran Daniel, saudara akan tahu tentang kedatangan Kristus yang kedua ini, ya. Dimana sebelum terjadi kedatangan Kristus yang kedua, mungkin saya pakai kursor di sini, ya. Ya, sebelum terjadi kedatangan di sini ada peristiwa, ya, penting yang harus terjadi lebih dahulu, yaitu masa penghakiman atas semua manusia yang pernah hidup, ya. Itulah yang terjadi. Dan masa penghakiman ini dimulai pada akhir tahun 2300, ya, 2300 petang dan pagi. Dan kalau kita pelajari, saya ringkaskan saja, saudara boleh pelajari itu dalam Daniel pasal 8 dan 9, di mana dimulainya ketika orang Israel, ya, kembali dari pembuangan di Babylon, ya. Dan pada tahun 457 sebelum Yesus, dan itu akan berakhir pada tahun 1844. Itulah masa penghakiman, 2300 petang dan pagi berakhir, ya. Dan masa penghakiman itu sudah berlangsung sejak 1844 sampai sekarang, ya. Jadi saat ini adalah saat di mana Yesus segera akan datang. Itu sesuai nubuatan. Karena kita sudah lihat tanda-tanda nubuatan pun sudah terjadi. Matius 24, ya, Lukas sudah memberitahu tanda-tanda ini akhir zaman, ya. Bukan saja Alkitab, berbagai saintis, berbagai aliran agama pun, kepercayaan paranormal mengatakan ini akhir zaman. Jadi tidak salah, inilah masa penghakiman itu, saudara-saudara. Kemudian dalam Wahyu 20 ayat 12 berkata,
Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya. Jadi inilah yang terjadi, ya, penghakiman, seleksi di saat itu. Bukan Tuhan memerlukan penghakiman itu, Tuhan sudah tahu siapa. Tetapi kita yang memerlukan makhluk-makhluk yang lain. Ada malaikat suci, ada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Ada juga setan yang mana Tuhan harus membuktikan seadil-adilnya kasihnya kepada manusia. Siapa yang diselamatkan dan siapa tidak. Disitulah membutuhkan penghakiman. Bagi Allah dia sudah tahu, tapi bagi yang lain tidak tahu. Dan itu harus adil sehingga diketahui semua orang. Maka proses ini diperlukan. Dan itu terjadi di surga. Ya. Nah, hari kedatangan Kristus ini akan muncul seperti apa katanya? Pencuri bagi orang-orang yang tidak mau atau tidak mengetahuinya, tidak peduli, ya. Maka mereka tidak tahu, ya, karena mereka apa? Tidak mempelajari Alkitab. Ada Alkitab, mereka tidak tahu. Atau ada pekabar, ada juru kabar, ada Injil yang datang, tapi mereka tidak mau mendengar, mereka tolak, ya. Sudah jelas Alkitab katakan, tetapi mereka tidak mau tahu atau tidak mau dengar, ya. Nah, Paulus tulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, saudara-saudara. Bagi orang yang mempelajari Alkitab, rajin mengikuti pendalaman Alkitab holistik, wahyu ini, ya, adalah orang-orang yang berjaga-jaga. Maka hari itu tidak akan menjadi pencuri bagi saudara. Tapi mereka yang tidak mau belajar, tidak mau tahu, itu adalah hari itu adalah pencuri bagi mereka, ya. Hari Tuhan itu, hari kedatangan Tuhan itu adalah apa? Seperti pencuri pada malam bagi mereka. Kita yang mempelajari, kita tahu tanda-tandanya, ya. Kita tahu terang kebenaran itu dan kita siap, saudara-saudara. Amin. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 2 katakan, tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Saya ulangi lagi. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah orang-orang terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi bagi umat Allah yang berjaga-jaga, yang tahu rentetan peristiwa yang sedang terjadi dan akan terjadi dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, dari Alkitab, kita tidak akan kecolongan, ya. Kita tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kita siap untuk itu, ya. Nah, inilah yang menjadi nasihat kepada jemaat ini, ya. Dimana bertobatlah, peganglah apa yang telah engkau pernah terima. Saudara pernah pelajari kebenaran, saudara sedang pelajari, bertobat dan terimalah kebenaran yang kita telah pelajari ini. Kemudian bagian terakhir, janji dan pahala, ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 26, firman Tuhan berkata, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu, ya. Jadi seperti zaman-zaman sebelumnya, di mana di zaman jemaat Sardis ini pun Tuhan memiliki sejumlah umat yang tidak tercemar oleh ajaran yang salah. Amin. Mereka tidak terpolusi, ya, tidak mencemarkan pakaiannya. Dan karena itu mereka dikasih pakaian putih, ya. Jadi pakaian putih ini adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus, saudara-saudara.